Dan sekali lagi saya mau bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya memberikan saya di tempat ini dan juga dan berterima kasih kepada Pendeta Antonius Un dan seluruh jajaran daripada Penatua hamba Tuhan yang memperbolehkan saya untuk melayani di tengah-tengah saudara. Saudara, hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2025. Dan kalau Tuhan pimpin, maka saya akan berkhotbah dengan dua topik tema yang berbeda. Pagi ini saya akan membawa saudara untuk mengevaluasi, merefleksi diri dengan standar apa yang Alkitab katakan. Dan kalau Tuhan pimpin siang nanti, maka saya akan membawa saudara untuk mengantisipasi tahun yang baru seturut dengan Yesus mengatakan apa kepada kita. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawa di dalam saudara kepada satu topik. Mari kita melihat beberapa ayat Alkitab. Yang pertama saudara, mari kita melihat daripada Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 1 sampai yang kedua. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan ayat 8 bersama-sama 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan supaya engkau berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Firman Tuhan yang lain dari Yehezkiel. Mari kita melihat Yehezkiel pasal yang ke-15. Yehezkiel pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pagi ini saya akan membawa saudara untuk melihat beberapa bagian firman untuk saudara boleh melihat penekanan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yehezkiel pasal 15 ayat pertama. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, apakah kelebihan kayu pokok anggur daripada semua kayu lain? Kelebihan carang anggur yang ada di antara pohon-pohon di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu darinya? Atau membuat gantungan darinya untuk menggantungkan segala jenis perkakas padanya? Sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api, bagian tengahnya menyala. Masih bergunakah itu untuk membuat sesuatu? Lihat, pada waktu masih utuh, ia tidak dipakai untuk apapun. Apalagi sesudah dimakan api dan terbakar, apakah masih dapat dipakai untuk sesuatu? Saudara, Yesaya pasal yang ke-5. Mari kita melihat Yesaya pasal yang ke-5. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai ke-7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya, membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun anggur itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur, mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu.
Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikan keadilan tapi hanya ada kelaliman. Dinantikan kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Lukas pasal 13. Lukas pasal yang ke-13. Mari kita melihat Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Lukas pasal 13 ayat yang ke-6. Bersama-sama, 2, 3. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, lihat, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara, mari kita melihat sekarang Matius pasal yang ke-11. Dan di dalam fokus Matius pasal 11 ini, maka firman ini kita akan dengar. Matius pasal 11 ayat 28 dan 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Bersama-sama, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Pagi ini, di akhir minggu di tahun ini, saya mengajak saudara bergumul bersama dengan saya. Apa yang beberapa bulan terakhir ini saya gumulkan dengan satu pertanyaan saja. Apakah aku bertumbuh rohani? Apakah sepanjang 1 tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya saya sungguh-sungguh bertumbuh rohani? Tahun demi tahun berganti. Apakah engkau sudah mendapatkan keselamatan? Tahun dan demi tahun berganti. Apakah engkau dan saya sudah bertumbuh rohani? Sekali lagi kepada semua orang yang belum mengenal Kristus. Tahun demi tahun berganti. Apakah engkau sudah mendapatkan keselamatan? Dan bagi kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen, tahun demi tahun berganti. Apakah sungguh kita bertumbuh rohani? Mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu di akhir minggu di tahun ini. Dengan gentar dan dengan penuh harap, kami akan memasuki akhir-akhir dari tahun ini dan tahun di depan jikalau Engkau memberikan kami hidup. Kiranya Tuhan sendiri membawa seluruh pikiran, hati dan seluruh keberadaan kami untuk kami sungguh-sungguh bercermin dan kami sungguh-sungguh boleh bertobat melalui daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, nyatakan isi hatinya, dan biarlah hamba beserta dengan seluruh jemaat di sini boleh benar-benar takluk kepada firman-Mu. Pagi ini kiranya kami boleh merenungkan kehendak-Mu, isi hati-Mu. Kami mohon anugerah-Mu Bapa, bukan saja menyadarkan, tetapi mempertobatkan. Bukan saja kami itu tahu
tapi kami sungguh-sungguh mengenal Engkau dan berjalan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan minta pimpinanmu pada kebaktian ini. Amin. Satu kehendak Kristus yang jelas di dalam Alkitab adalah Kristus menginginkan kita bertumbuh untuk menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang manis dan banyak. Sekali lagi. Karena berkali-kali saudara dan saya sering sekali melalaikan kata kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu besar sekali saudara. Kalau ada satu firman Tuhan mengatakan ini kehendak Allah. Maka saudara dan saya harus langsung sedia memperhatikan. Saudara, satu kehendak Allah yang jelas di dalam Alkitab adalah Kristus mau kita bertumbuh untuk menghasilkan buah, dan buah itu adalah buah yang manis dan banyak. Alkitab dengan jelas menyatakan kita diselamatkan dengan satu tujuan, yaitu menghasilkan buah. Iman di dalam Kristus adalah iman yang hidup, bukan sesuatu benda mati. Itu artinya jikalau kita sungguh-sungguh memiliki iman di dalam Kristus ini, maka pasti ada pertumbuhan rohani. Ini yang Puritan itu katakan, experiential theology. Suatu kebenaran yang dialami, bukan sekedar kebenaran filosofikal. Kebenaran yang dialami adalah kebenaran yang sungguh-sungguh menjadi pengalaman. Kita bisa mengatakan, aku beriman kepada Yesus Kristus, tetapi ternyata setelah bertahun-tahun tidak ada pertumbuhan rohani. Saudara, iman saudara dan saya, ujiannya itu adalah bukan pertanyaan-pertanyaan katekismus yang dilontarkan kepada kita. Bukan debat doktrinal. Iman saudara dan saya sejati atau tidak, menyenangkan hati Allah atau tidak, saudara, ujiannya adalah apakah kita, saya, saudara bertumbuh rohani. Dan kalau saudara membaca tadi, ini adalah kehendak Kristus yang sama dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kristus menginginkan umatnya yang ditebusnya itu berbuah. Jika kita membaca Alkitab, kita menemukan kegemasan dan kemarahan Tuhan karena umatnya tidak berbuah. Yesaya pasal 5, Tuhan sampai-sampai mengatakan demikian. Hai umatku, adililah antara aku dan kebun anggurku. Ya, kebun anggurku ini sebenarnya adalah umat Tuhan. Tuhan sendiri bicara kepada orang Israel. Adililah sekarang antara aku dan kebun anggurku. Apa yang belum aku lakukan. Sehingga kenapa dia itu tidak berbuah. Atau kalau berbuah itu begitu masam. Tidak bisa aku nikmati. Saudara, apa yang Tuhan itu kurang kasih sih sama kepada kita? Apa? Kesehatan, kesempatan, kelancaran, uang, seluruhnya. Firman, gereja yang baik. Tetapi kenapa kita tidak bertumbuh? Kenapa kita tidak berbuah? Dan Tuhan tanya, apa lagi yang kurang? Dalam Injil Lukas, Tuhan begitu marah. Dia datang kepada pohon ara. Pohon ara itu seharusnya saudara 1 tahun itu berbuah 2 kali. Ketika datang dilihat, diselidiki. Pohon ara itu buahnya bukan di luar tapi di dalam daun-daunnya. Sehingga saudara tidak akan menemukan buah ara itu kelihatan dari kejauhan. Saudara harus mendekat, menyelidiki, membuka satu persatu daunnya baru ketahuan ada buahnya atau tidak. Dan Allah melakukan itu kepada kita. Dia menyelidiki hidup kita, dia menyelidiki hati kita. Dibuka satu persatu, tidak ada sama sekali buah itu. 3 tahun sudah. Dan Tuhan begitu geram, aku akan memotongnya. Dan tukang kebun anggur itu mengatakan,
Jangan Tuhan, jangan. Kasih kesempatan 1 tahun lagi. Kalau sampai tidak ada buah, tebang Tuhan, tebang. Saudara, Alkitab mengatakan waktu hidup kita itu begitu singkat. Dan kalau Tuhan memberikan 1 tahun lagi, kita tidak tahu Tuhan memberikan 1 tahun lagi kepada kita atau tidak. Petrus mengatakan itu adalah bukan untuk saudara dan saya nikmati, tetapi untuk kita itu bertobat. Karena Allah memberikan kesabaran untuk kita bertobat. Yeskiel pasal 15 adalah ayat yang mengerikan. Saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab ada 2 bagian Alkitab, dua-duanya sama. Yohanes 15, 1-8, Yeskiel pasal 15, 1-8. Dua-duanya pasalnya 15. Saudara, dan dua-duanya adalah bicara mengenai berbuah. Dan Yesus mau menjamin buah itu harus ada pada murid-muridnya dalam Yohanes. Karena dalam perjanjian lama Allah tidak menemukan buah. Yeskiel pasal 15, maka Tuhan malah mengatakan, apa gunanya sih engkau? Saya tanya kepadamu. Allah bicara begitu, sangat tajam, sangat personal. Apa gunanya engkau hidup? Engkau itu gunanya hidup cuma satu, untuk berbuah, karena engkau itu ranting anggur. Saudara, ranting anggur itu tidak bisa buat tusuk gigi, saudara. Ranting anggur juga tidak bisa buat daripada api unggun. Api unggun ini kayu seperti ini, saudara, bisa dibuat api unggun. Ranting anggur itu tuh begitu sangat kecil, begitu sangat lemas. Itu cuma punya satu destiny, satu tujuan, berbuah. Jikalau itu tidak berbuah, tidak ada gunanya. Dan Tuhan begitu sangat tajam kepada hati umatnya. Saya tanya pada saudara, jikalau ada seseorang yang tanya kepadamu, karena begitu engkau dan saya terlalu gagal, orang itu tanya seperti ini, kamu itu gunanya apa hidup? Terus saudara, saya tanya saudara sama saya, kita tersinggung atau enggak? Loh, kamu menghina saya, ini Tuhan. Saya tanya kepada saudara, apakah engkau bertumbuh atau tidak? Jangan cuma suka pergi ke gereja, kasih persembahan, nyanyi-nyanyi. Umatku itu membuka mulutnya seakan-akan dekat dengan aku, tetapi hatinya itu menjauh. Kalau saudara melihat daripada seluruh perjanjian lama, saudara lihat orang Israel yang dibuang oleh Tuhan, dosanya apa? Seluruh dosanya saudara bisa eksposisi. Tetapi saudara, kalau saudara mau menjadi satu, maka dosanya boleh disimpulkan cuma pakai satu kata ini. Tidak bertumbuh. Sudah itu aja. Tidak berbuah. Dia dibuang oleh Allah. Saudara, tidak bertumbuh itu menyakiti hati Allah. Tidak bertumbuh itu menyedihkan hati Allah. Kalau saudara pernah ketemu sama seorang ibu gendong anak yang masih bayi umur 7 bulan. Saudara ketemu sama anaknya, semua bayi itu menyenangkan saudara. Dia teriak, dia nangis, atau dia itu tersenyum, ketawa-ketawa. Makin tersenyum, makin dia teriak itu makin lucu. Jadi saudara, lucunya anak ini digendong. Sambil dia itu senyum-senyum, matanya berbinar-binar. Ngelihat saudara, lucu ya bu ya, anaknya umur berapa? 7 bulan. Tapi kalau 7 tahun masih seperti itu, saudara, nangis. 7 tahun pegang, berapa umurnya? 7 tahun, saudara enggak lagi senang. Saudara langsung, tek, aduh 7 tahun. Saudara, kita sudah berapa lama jadi orang Kristen? Kita bertumbuh atau tidak? Kita berbuah atau tidak? Kita berubah, ada transformasi atau tidak. Karena iman kita sejati atau tidak tergantung daripada ujian ini. Yohanes pasal 15 menyatakan, buah adalah satu kondisi Bapa di surga dipermuliakan. Saudara dan saya kalau ditanya, apa tujuan hidup? To glorify God. Aku ingin mempermuliakan Allah. Yesus sudah mengatakan kepada kita,
Mempermuliakan Allah itu definisinya apa? Caranya apa? Jangan absurd. Mempermuliakan Allah. Aku ingin mempermuliakan Allah. Dikatakan di sini, jikalau engkau berbuah banyak, engkau mempermuliakan Allah. Saudara, sekali lagi hari ini di akhir minggu tahun ini, di dalam khotbah yang pertama ini saya mau merenungkan firman ini bersama-sama dengan saudara. Saya mau memberikan hati saya dihakimi oleh Allah, diperiksa oleh Allah bersama-sama saudara-saudara. Firman ini bukan buat saudara saja, firman ini buat saya juga. Mari kita mengevaluasi diri kita dengan satu pertanyaan ini. Apakah saya bertumbuh rohani? Sama secara fisik, pertumbuhan fisik. Ini adalah sesuatu yang kompleks. Dan kita sering sekali take it for granted untuk bertumbuh. Kita jarang bersyukur untuk pertumbuhan di dalam fisik kita sampai kita sakit. Sakit itu berarti kita berhenti pertumbuhan itu. Sakit itu berarti ada sel-sel di dalam diri kita yang merosot dan kemudian mati dan kemudian tidak untuk menduplikasi, meregenerasi. Saudara, sakit kalau lama sekali membuat kematian. Semua yang harusnya sehat, bertumbuh, ketika sakit itu seluruhnya stop. Mungkin kita terserang bakteri atau apapun. Dan di saat seperti itu baru kita minta, Tuhan sembuhkan anak saya, Tuhan sembuhkan saya. Itu artinya kita meminta Tuhan berikan tubuh saya menang terhadap penyakit ini. Untuk bisa bertumbuh. Untuk saya bisa sehat lagi. Untuk sel-sel saya bisa menang, meregenerasi. Kalau sakit kita menyadari. Kita berlinang air mata. Kalau sakit kita berdoa minta kepada Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang minta pertumbuhan rohani? Berapa banyak orang Kristen yang minta Tuhan aku sakit. Aku minta engkau berikan pertumbuhan. Saudara, ada begitu banyak aspek untuk mempertahankan kita bisa sehat. Hal yang sama. Ada begitu banyak aspek untuk mempertahankan kita bisa bertumbuh rohani. Tetapi pada pagi hari ini saya mau saudara-saudara merenungkan, memikirkan satu aspek ini saja. Karena aspek ini begitu penting sekali dan terlihat jelas dalam Alkitab untuk prinsip pertumbuhan rohani. Dan satu aspek itu adalah kelembutan hati. Kelembutan hati. Pagi ini kita akan memikirkan kelembutan hati. Lembut hati itu bukan terpaksa taat. Lembut hati itu adalah suatu kerelaan yang inisiatif. Untuk kita itu mau taat. Tanpa hati yang lembut, tidak mungkin ada pertumbuhan rohani. Ini adalah satu karakter rohani yang penting untuk kita belajar. Dan kalau saudara dan saya sudah gagal, maka firman Tuhan mengencourage kita lagi, mendorong kita lagi untuk bangkit berdiri dan kita belajar lagi untuk lembut hati. Yesus katakan, belajarlah daripadaku karena aku ini lembut hati dan rendah hati. Yesus tidak meminta kita belajar bagaimana berkhotbah. Yesus tidak meminta kita belajar bagaimana itu melakukan mujizat, berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit. Yesus meminta, saudara perhatikan, dia tidak memaksa, dia mengundang, dia meminta, belajarlah daripadaku hai umatku. Karena aku ini lembut hati dan rendah hati. Belajar kelembutan, lihat aku, belajar kelembutan. Ketika saya merenungkan firman ini firman yang tentang Yesus yang mengundang untuk kita lembut hati itu sudah kita tahu semua. Tapi sampai beberapa waktu terakhir ini saya baru sadar. Ternyata
Maka ini adalah suatu undangan untuk terus bertumbuh rohani. Ini adalah satu kunci untuk kita berbuah. Saudara-saudara, saya akan membahas saudara melihat prinsip ini ke dalam peristiwa-peristiwa hidup yang ada di dalam Alkitab. Mari kita pikirkan peristiwa yang baru saja terjadi. Natal. Pikirkan Natal yang pertama. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Suatu hari Maria itu didatangi oleh malaikat mendadak. Lalu diberikan salam. Salam Maria. Lalu kemudian malaikat mengucapkan satu kalimat. Engkau beroleh anugerah Allah. Engkau beroleh anugerah Allah. Nah kalau saudara mendapatkan kalimat ini, saudara akan bersuka cita bukan? Oh mendapatkan anugerah, kita selalu minta Tuhan berikan aku anugerah, Tuhan berikan anugerah. Bukan kutuk, Tuhan berikan aku anugerah. Tetapi saudara kalau saudara membaca dengan teliti, apa yang dikatakan oleh malaikat itu, saudara akan jelas apa itu isi anugerah Allah bagi Maria. Pertama-tama, malaikat itu kemudian mengatakan kalau dia akan hamil, dia akan melahirkan anak laki-laki, namanya adalah Yesus. Dia akan memegang tahta Daud sampai selama-lamanya, dia akan menjadi seorang yang besar. Oh ini sesuatu yang indah, ini sesuatu yang mulia, ini sesuatu hal sungguh-sungguh anugerah bukan bagi dia. Tetapi saudara sebenarnya Maria itu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia tidak mungkin akan 100% komprehensif menyadari apa yang dikatakan ini. Engkau akan melahirkan anak laki-laki, namanya Yesus, memegang tahta Daud. Itu seluruhnya dia akan blind. Dia tidak akan menyadari maksudnya itu apa. Dia tidak akan bisa mengkoneksikan antara dirinya dengan seluruh janji perjanjian lama yang tersebar di seluruh nabi-nabi itu. Tetapi saudara dia cuma concern tentang satu hal saja. Dan ini masalahnya. Dia langsung mikir, sebentar. Saya akan hamil, saya akan melahirkan. Loh saya ini belum bersuami. Saya belum bersuami. Bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Malaikat lalu kemudian itu menjawabnya, Roh Kudus itu akan menaungi engkau. Tambah tidak ngerti lagi saudara. Siapa Roh Kudus? Dalam perjanjian lama itu hanya beberapa kali Roh Kudus, Roh Allah itu muncul. Kalau saudara melihat daripada teologi PL dan PB, saudara akan lihat bahwa sampai daripada PB baru kita bisa tahu Roh Kudus itu siapa. Orang-orang di PL itu sangat kebayang-bayang daripada Roh Kudus itu sangat pudar. Hampir tidak tahu itu siapa. Dia tambah lagi tidak tahu. Tapi yang dia concern itu bukan semuanya. Dia concern itu cuma satu. Aku hamil tanpa suami. Aku hamil tanpa suami. Nah kalau itu terjadi sama kita, itu bukan anugerah Tuhan. Itu bukan anugerah saudara. Itu musibah. Saudara, itu musibah bagi Maria, itu musibah bagi papa mamanya Maria, itu musibah bagi komunitasnya Maria, itu musibah bagi Yusuf. Saudara-saudara perhatikan ketika malaikat mengatakan anugerah Allah sampai kepadamu, hidup yang tadinya stabil itu sekarang guncang. Tidak bisa mengerti kenapa ini terjadi dalam hidupku. Saudara-saudara, sebenarnya kalau saudara melihat daripada peristiwa Natal terlalu banyak lapisan-lapisan yang sudah terbungkus dengan seluruh hal yang sentimental saat ini. Dengan lagu-lagu yang indah. Saudara menyanyikannya begitu merdu, begitu indah, begitu menenangkan hati saudara. Natal pertama itu begitu bergejolak. Itu musibah, benar-benar musibah. Saudara bisa terima anak saudara itu hamil, tidak ada suami. Terus kemudian dia mengatakan Roh Kudus begitu, saudara mau percaya?
Di saat seperti itu, saudara perhatikan baik-baik. Apa titik krusialnya supaya anugerah Allah itu jadi kepada Maria dan jadi kepada kita? Yaitu Maria itu lembut hati. Maria kemudian berespon, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Dengan kata lain, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku seperti yang Engkau rencanakan. Aku tidak mengertinya secara tuntas. Bahkan sedikit pun aku tidak mengertinya. Dan aku tahu ini adalah beban yang besar, salib yang besar, tanda kutip musibah yang besar. Sama sekarang dengan Yusuf. Yusuf jalan baik-baik, sayang sama Maria, pacarnya, tunangannya, pergi ke toko, beliin bunga, mendoakan dia. Tiba-tiba dia lihat, kok aneh nih, kok mulai diem, ada apa? Mungkin dia sakit, kamu sakit ya? Enggak. Mungkin dia tersinggung, marah ya sama aku? Enggak. Kok diem. Beberapa bulan kemudian dia mulai lihat, loh. Kok kadang-kadang muntah-muntah ya? Ada apa ini? Dia lihat lagi, loh. Kok badannya mulai sedikit membesar ya? Ada apa lagi? Dia langsung tahu hamil. Kamu hamil ya? Maria coba diem. Kalau iya hamil dari Roh Kudus, dipukul saudara. Tidak mungkin ngerti. Tidak mungkin bisa terima. Yang ada cuma sakit hati. Berapa hari Yusuf tidak tidur. Sakit hati, terus pikir, aku mesti membawa ini ke pengadilan Israel. Biar seluruh rabi-rabi tahu dia sudah mengkhianati aku. Aku akan memperkarakan. Yusuf terus pikir semua daripada opsi-opsi yang ada. Kalau Maria dipekarakan saudara, maka dia akan dilempari batu. Tetapi Alkitab mengatakan Yusuf itu orang yang benar. Orang yang baik yang tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Maka dia akhirnya sampai satu waktu keputusannya cerai. Dia sudah malam itu putuskan, aku akan menceraikan. Diam-diam. Aku mengasihi dia meskipun aku sakit. Tapi aku menceraikan. Kita tidak mungkin lagi bisa bersama. Dia tidur. Malam hari itu ada mimpi. Malam hari itu ada mimpi datang. Ada pertolongan Tuhan datang. Sekali lagi saya yakin sekali Yusuf tidak mengerti secara tuntas apa yang terjadi. Saya yakin sekali dia hanya tahu resiko yang harus dia terima. Dan untuk dia itu menerima mimpi itu, tanda kutip mempercayai mimpi itu, dia mesti diam 9 bulan minimal. Dan itu artinya dia mesti jalan dengan kelembutan, terus kelembutan. Orang tanya, bayinya besar ya? Yusuf bilang, bukan bayiku. Tidak mungkin. Iya. Seneng ya, bahagia ya dikasih Tuhan bayi. Iya. Masuk rumah, nangis. Tuhan, jadi padaku apa yang kau kehendaki. Saudara lihat titik krusialnya lembut hati. Sekarang saudara-saudara saya akan bawa saudara-saudara untuk melihat gambaran besarnya. Anugerah Allah di dalam kekekalan ingin diberikan ke dunia.
Dan itu adalah Natal, itu adalah Yesus datang. Allah Tritunggal di dalam kekekalan telah membuat sesuatu covenant of redemption antara Allah Bapa dan Allah Anak. Bahwa Allah Bapa akan mengutus Allah Anak untuk memakai tubuh seperti saudara dan saya, berdaging dan berdarah untuk menjalankan tugas keselamatan. Anugerah Allah itu diberikan kepada manusia. Tanpa anugerah ini seluruh umat manusia binasa. Anugerah Allah itu sekarang mau disalurkan. Seluruh daripada rencana surga sekarang mau diketemukan di bumi ini. Dan titik pertemuannya adalah kehendak Allah diberikan. Tetapi dia akan memakai satu pasang Yusuf dan Maria. Dan untuk anugerah itu bisa datang, harus ada kelembutan hati. Kalau itu tidak ada, anugerah itu tidak datang. Saudara-saudara, ini adalah cara kerja Allah. Agustinus mengatakan demikian. Tanpa Allah manusia tidak bisa. Tapi tanpa manusia Allah tidak akan. Tanpa Allah manusia tidak bisa berbuat apapun saja. Tanpa manusia Tuhan tidak akan. Jadi Tuhan tidak akan bekerja kepada umat manusia. Tidak akan bekerja di bumi ini. Tidak akan menyalurkan anugerahnya tanpa sarana. Saudara-saudara. Sekali lagi Natal adalah hari di mana isi hati Allah yang tadinya tidak diketahui, tersembunyi itu sekarang dinyatakan, direalisasikan di bumi. Surga merealisasikan kehendaknya di bumi. Anugerah keselamatan itu sekarang dijadikan. Dan perhatikan sekarang prinsipnya. Diberi anugerah itu artinya diberi salib. Dan itulah sebabnya perlu kelembutan hati untuk menerima dan menjalaninya. Ini adalah sifat anak Tuhan yang luar biasa penting. Karena ini adalah sifat daripada kepala gereja kita yaitu Yesus Kristus. Dan perhatikan prinsip ini tersebar di seluruh Alkitab kita. Musa, Abraham, semuanya lembut hati. Sehingga mereka berjalan dalam satu ketaatan kepada satu ketaatan yang lain. Abraham harus lembut hati untuk dia boleh menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dia harus lembut hati ketika dia mau untuk diperintah Allah. Keluar engkau dari Ur Kasdim. Musa harus lembut hati untuk menjalankan seluruh stage daripada pelayanannya. Sehingga Allah itu sampai-sampai membela dia. Sama dengan Daud. Ketika dia bersinah dan kemudian Allah itu mengirimkan Nathan, nabi yang kecil yang tidak dihargai. Orang yang biasa seakan-akan, lain dengan Daud yang luar biasa hebat, raja dan nabi. Nathan itu bahkan bukan termasuk daripada 12 nabi kecil dalam Alkitab kita. Ketika Nathan itu menegur, kamu orang yang bersinah itu. Saudara, dan Daud kemudian lembut hati, iya, aku orang yang bersinah. Dan kemudian dengan kelembutan hati itu Daud itu menghampiri Allah. Dan sampai-sampai menulis Mazmur pasal 51. Karena kelembutan hatinya dia tetap dipakai oleh Allah. Bahkan kejatuhannya membuat dia bisa bangkit dan kemudian menjadi berkat bagi kita. Lembut hati. Dengan kelembutan hati. Akhirnya Yunus boleh berkhotbah di Niniwe. Karena kelembutan hatinya itu akhirnya dia diurapi. Sehingga sampai dari raja sampai lembu sapi daripada kota Niniwe dikatakan bertobat. Karena kelembutan hati maka anak terhilang itu kembali ke rumah bapaknya. Roh Kudus bicara di kandang babi itu. Ketika dia itu makan daripada ampas babi itu. Dia mulai menyadari, aku ini siapa? Kenapa aku harus ada di sini? Ketika seseorang itu sadar, itu artinya Roh Kudus pasti bekerja bagi orang itu.
Dan dia sadar, aku bukan orang ini. Aku akan kembali ke rumah Bapakku. Dengan suara Roh Kudus yang kecil dan lembut itu. Dia lembut hati, dia mau bertobat. Dia kembali ke bapaknya. Sampai di depan pintu gerbang rumah yang besar. Bapaknya lihat, langsung bapak itu berlari. Saudara, apakah saudara menyadari? Kita itu memiliki Bapa Allah yang besar itu begitu lembut hati. Kalau saudara dan saya melihat Alkitab, kalau saudara dan saya dealing dengan pribadi Allah, dia sangat lembut hati. Kadang orang tanya, kenapa kita harus rendah hati kepada Tuhan? Karena prinsip dalam Alkitab, hanya orang lembut dan rendah hatilah. Lembut dan rendah hati itu kakak beradik, saudara. Itu yang akan Tuhan itu nyatakan dirinya. Tuhan akan menutup dirinya kepada orang yang congkak. Tuhan akan menutup dirinya kepada orang yang keras hati. Lembut dan rendah hati, itu tadi ayat di dalam Alkitab. Belajarlah daripadaku, demikian kata Yesus. Karena aku lembut dan rendah hati. Nah saudara, di atasnya kalimat Yesus adalah aku bersyukur kepadamu Bapa. Karena engkau tutup bagi semua orang yang besar. Itu bukan orang yang punya uang yang disebut di situ. Bukan raja yang disebut di situ. Artinya adalah orang yang congkak. Saudara mau punya uang atau tidak punya uang. Mau punya raja atau pengemis, kalau congkak Tuhan akan tutup. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, to understand God, you must stand under God. Itu tepat. Saudara, kenapa ya? Kenapa mesti rendah hati? Kenapa mesti rendah hati baru Tuhan itu buka? Karena Tuhan ketika dia itu mengunjungi umatnya, ketika berbicara, ketika menyingkapkan dirinya kepada kita, dia harus merendahkan dirinya. Tuhan itu bicara kepada Yesaya. Itu pakai bahasanya Yesaya loh, bukan bahasanya Adam. Dia mesti menyamakan dirinya sama Yesaya, baru Yesaya bisa tahu. Kalau Tuhan bilang, kamu belajar dulu bahasa Adam ya, saudara. Maka tidak masuk-masuk itu, tidak bisa. Saudara, kalau saudara pergi ke luar negeri, saudara anak saudara kan mesti kalau pergi ke tempatnya Australia, IELTS-nya mesti berapa 7. Mesti 8, TOEFL-nya mesti berapa, mesti ngikutin standar bahasanya, baru bisa masuk, baru bisa jadi PR, baru bisa kuliah di sana. Saudara tidak lulus itu tidak boleh masuk. Kalau Tuhan pakai cara begitu, kita semua tidak kenal sama Tuhan. Tuhan itu kalau mau bicara kepada kita, dia mesti merendahkan dirinya. Tuhan kalau mau itu bicara kepada Yesaya, dia mesti mensejajarkan dirinya dengan Yesaya, baru Yesaya bisa tahu. Dia harus menutupi kemuliaannya, baru Yesaya tidak mati. Saudara, Allah kita itu Allah yang lembut hatinya. Ketika anak itu pulang, maka Bapa itu melihat dari kejauhan. Anak itu jalan, Bapa itu kemudian turun daripada singgasananya. Dia lari. Saudara mau anugerah itu lari mendekati kita, saudara kepada kita, maka saudara lembut hatilah. Tidak ada cara lain. Tidak ada kemungkinan lain. Sebaliknya, begitu kita keras hati, begitu kita mengalah, begitu kita mempertahankan hak kita, begitu kita mempertahankan posisi muka kita, maka Allah akan menyerahkan keputusan-keputusan hidup ini kepada kita, dan di saat itu luar biasa berbahaya. Alkitab mengatakan karena kekerasan hatimu untuk cerai, maka Musa mengeluarkan surat itu. Saudara, Tuhan kalau berhadapan dengan orang yang terus menerus memegang hak, terus menerus memegang mukanya, terus menerus tidak mau mengalah. Saudara, saya katakan pada saudara, tanda kutip, dia yang akan mengalah. Biar lepas.
Dan di saat seperti itu habis hidup kita. Kelembutan hati mencegah dosa-dosa yang besar. Kelembutan hati membuat keluarga bersatu. Tanpa kelembutan hati maka keluarga akan pecah. Gereja sebagus, sekuat, sekaya apapun doktrinnya dan juga keuangannya akan pecah. Karena semua doktrin, saudara perhatikan, harus dilaksanakan dengan kelembutan hati. Kelembutan hatilah yang membuat seorang berbalik seperti anak terhilang atau Daud yang bersinah. Kelembutan hati membuka seluruh daripada hidup kita yang sudah jatuh, sekarang diangkat lagi. Pertobatan adalah respon yang lembut hati terhadap desakan kalimat-kalimat Roh Kudus kepada kita. Lembut hatilah yang membuat anugerah Allah yang besar itu turun kepada kita dari generasi ke generasi. Karena kelembutan hati daripada Yusuf dan Maria. Kelembutan hatilah yang membuat Natal itu terjadi dan salib itu terlaksana. Untuk keselamatan, Allah memilih dua tempat yang paling dihindari oleh manusia. Pertama adalah palungan, yang kedua adalah salib. Dua-duanya, satu adalah tempat yang miskin, yang hina, yang tersendiri, yang sepi. Dan satu adalah tempat yang terkutuk itu. Satu adalah tempat binatang dan satu adalah tempat penjahat itu. Dan kalau bukan kerendahan hati manusia, tidak mungkin ada satu orang pun yang mau sampai ke dua tempat itu. Kalau bukan karena kelembutan hati seseorang, tidak mungkin orang itu akan sampai ke palungan atau sampai ke salib. Herodes akan menyingkirkan palungan itu. Pilatus tidak mungkin akan pergi ke salib. Orang-orang sombong tidak mungkin akan pergi ke dua tempat itu. Hanya orang yang lembut hati, yang mampu untuk sampai ke tempat itu. Terus saya kemarin berpikir, oh Tuhan datang di hari Natal, Tuhan datang ke tempat kita, Tuhan datang mengunjungi kita. Saya baru sadar Tuhan tidak datang mengunjungi satu orang pun, tidak. Tuhan tidak datang mengunjungi kita. Tuhan datang ke tempat yang Dia pilih sendiri. Dia tidak datang ke tempat rumahnya Yusuf sama Maria. Dia tidak datang ke tempatnya rumahnya orang Majus. Dia datang ke tempat yang Dia pilih sendiri. Dan ketika Dia datang ke sana, kalau saudara mau mengenal Dia, saudara yang dan saya yang harus datang ke sana. Dan untuk datang ke sana, datang ke mana? Palungan, oh entar dulu. Datang ke mana? Ke salib, oh nanti dulu. Saudara, kalau saudara dan saya tidak lembut hati, saudara dan saya tidak rendah hati, tak mungkin saudara bisa menerima Kristus. Tak mungkin saudara dan saya bisa bertumbuh rohani. Dua tempat itu adalah tempat yang paling dihindari oleh orang-orang yang keras dan orang-orang yang congkak. Sekali lagi, tanpa kelembutan tidak akan ada pertobatan. Tanpa kelembutan tidak akan ada pertumbuhan. Tanpa kelembutan, saudara dan saya yang sekarang rajin untuk melayani, perhatikan baik-baik, pasti saudara dan saya pasti akan berhenti. Pasti. Kemarin di dalam retreat pribadi saya membaca lagi buku Mabel Williamson, Have We No Right? Apakah kita tidak memiliki hak? Saudara, di satu kalimatnya, ada satu kalimat yang saya sudah dengar berapa tahun yang lalu karena buku itu, tapi saya lupa sekarang. Terus kemudian pada waktu itu saya membacanya lagi. Dia bilang begini, Mabel Williamson mengatakan, kita harus sadar bahwa kita diminta oleh Tuhan makan dua hal ini pakai peribahasa China. Pertama adalah makan kesulitan. Dan itu biasanya orang-orang misionaris itu bisa melakukannya. Kedua adalah makan kehilangan. Nah itu yang orang itu tidak bisa melakukannya. Banyak yang pulang, misionaris pulang karena ini. Apa sih makan kesulitan? Makan kesulitan itu pergi ke tempat yang susah. Saudara,
Jadi kalau saudara-saudara KKR regional kan pergi ke tempat yang susah kan saudara-saudara. Wah saudara-saudara pasti akan rasa bersyukur. Karena saudara-saudara sebelumnya enak jadi tidur kurang enak. Saudara-saudara harus pakai uang sendiri keluarkan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara biasanya pakai mobil, saudara-saudara pakai motor sekarang atau jalan kaki. Saudara-saudara mesti khotbah sama orang-orang banyak. Saudara-saudara itu makan kesulitan. Dan banyak orang Kristen, demikian kata Mabel Williamson, itu bisa melakukan. Dan misionaris-misionaris itu semuanya bisa melakukan. Mereka pergi dari Amerika lalu kemudian pergi ke daerah-daerah terpencil. Di pelosok-pelosok, tidur di hutan-hutan, tidur di kayu. Kena panas. Banyak orang-orang seperti itu. Dan kita menghargai mereka. Dan Mabel Williamson mengatakan, tetapi tidak cukup. Banyak orang-orang yang gagal karena gagal rela makan kehilangan. Makan kehilangan itu apa? Disalah ngerti sama orang. Tidak dikasih penghargaan oleh orang. Mukanya itu dihilangkan. Dirinya itu seakan-akan direndahkan. Nah, kalau sudah seperti itu, orang seperti itu. Terus saudara, jangankan keluar dari gereja. Dia keluar dari pelayanan, dia keluar dari gereja. Jangankan itu, Mabel Williamson mengatakan, bahkan keluar dari dunia misi. Oh saya kemarin dulu mendengar beberapa orang, 1-2 orang datang pulang dari dunia misi. Berapa tahun yang lalu. Dia kemudian bersaksi. Dalam kesaksiannya dia menyatakan saya sudah misi 10 tahun, 15 tahun di pedalaman di Irian Jaya. Dia bicara-bicara tapi ketika bicara-bicara seluruhnya pahit. Satu sisi saya menghargai orang ini. Karena setiap misionaris itu kita harus hargai. Saudara, ini adalah satu calling Tuhan yang khusus bagi mereka. Dan saya sungguh-sungguh menghargai. Tidak ada sama sekali menghakimi. Tapi ada sesuatu yang saya itu tanda tanya. Kenapa seluruhnya pahit? Kenapa? Kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya secara rohani dalam dirinya? Kenapa dia akhirnya pulang dengan kepahitan? Yaitu benar saudara. Ketika kita masuk dalam dunia misi. Kita sudah memberikan semuanya. Mereka bahkan menghargai pun tidak. Mereka bahkan bukan saja menghargai. Mereka menganggap kita itu penjahat. Mereka pikir kita mau mengeruk uang mereka. Salah paham terjadi di mana-mana. Saudara, itu yang bikin tidak kuat saudara. Bukan pergi ke daerah misi tidur di tempat panas itu yang bikin tidak kuat. Bukan itu saudara. Disalah mengerti, difitnah, dibuat malu. Mabel Williamson mengatakan makan kesulitan dan makan kehilangan. Yesus melakukan semua itu. Dan Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku, karena aku lembut dan rendah hati. Dia bukan saja makan kesulitan dengan seluruh inkarnasinya. Tapi dia dihabisi dignitinya sebagai seorang manusia. Tapi pekerjaan Allah tuntas melalui dia, kepada dia. Bagi seluruh umat manusia. Tanpa kelembutan, anugerah Allah tidak akan menjangkau diri kita, keluarga kita, dan bumi ini. Sekali lagi, tanpa kelembutan, maka anugerah Allah tidak akan menjangkau kita, keluarga kita, dan bumi ini. Saudara, hari-hari ini, sebentar lagi tahun akan berganti. Sekali lagi, pertanyaannya adalah apakah kita itu bertumbuh atau tidak? Untuk menghasilkan buah. Atau apakah kita stuck, berhenti di satu titik? Apakah kita menyimpan dosa? Dan ingatlah ketika saudara dan saya menyimpan dosa, berapa kali Allah itu terus menerus bicara kepada kita.
Dan kemudian saudara dan saya terus-menerus mengabaikannya, tidak mempedulikannya. Dari suara yang lembut itu tapi kuat itu kemudian menjadi mengecil dan makin lama makin pudar. Saudara-saudara di titik itu, kalau saudara-saudara tidak kembali ke titik itu dan menyelesaikannya kepada dengan Allah dengan kelembutan, tidak pernah saudara akan bertumbuh. Saudara harus lihat itu mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Allah begitu jelas meminta kepada kita. Dan saudara dan saya mengabaikannya. Saudara dan saya melakukan seluruh ritual agama ini. Pelayanan demi pelayanan. Kelihatan di depan semua orang baik. Tetapi sebenarnya di titik itu, saudara dan saya berhenti. Tidak akan ada pertumbuhan rohani sampai kembali ke titik itu. Dan menyelesaikannya dengan lembut hati di hadapan Allah. Hari-hari ini akan berganti. Tahun ini akan hilang. Apakah kita menyimpan dendam, kemarahan, kebencian kepada orang lain? Oh, sampai kapan saudara dan saya mau lembut hati? Sampai kapan kita mau melepas hak? Betapa kerasnya hati kita. Oh, mungkin juga ada saudara di tengah-tengah ini. Ada yang pernah dipanggil menjadi hamba Tuhan. Tapi terus menerus mengeraskan hatimu. Saudara, lembutkan hatimu. Oh, beberapa bulan ini terus menerus. Banyak orang yang konseling keluarga. Bertengkar terus menerus. Kadang tidak ada persinahan tapi menuju kepada perceraian. Cekcok terus suami dan istri seperti ada di dalam 2 dunia yang berbeda. Apa saja tidak pernah nyambung. Terus-terusan menyakiti. Mau sampai kapan? Saudara pikir tahun depan kalau saudara mempertahankan sikap seperti ini akan beres. Saudara pikir tahun lagi depan 3 tahun lagi akan tetap beres. Tuhan menunggu, Tuhan menunggu. Tuhan mengatakan apalagi yang belum aku berikan kepada keluargamu. Sehingga kenapa engkau itu menghasilkan buah yang masam. Bertobat, lembut hati sebelum akhir tahun ini berakhir. Demi Kristus yang lembut hati. Mari kita mengakhiri daripada tahun ini dengan melembutkan hati kita. Merelakan segala sesuatu hak kita. Agar kehendak Allah itu jadi di dalam hidup kita. Saudara, saya akan akhiri khotbah ini dengan definisi gereja itu apa. Mari kita melihat Sefanya pasal 3. Ayat yang ke-12. Sefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Sefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Kalau saudara melihat daripada Sefanya pasal yang ketiga, maka saudara akan lihat itu seluruhnya adalah penghukuman-penghukuman bagi orang yang fasik. Tetapi kemudian Tuhan itu mengatakan, aku akan membentuk satu kumpulan remnan. Remnan itu adalah sisa Israel. Dan itu adalah orang Kristen yang sejati. Itu adalah bayang-bayang daripada gereja yang sejati dalam perjanjian baru. Saudara perhatikan orang Kristen yang sejati atau gereja yang Tuhan bentuk kumpulan ini. Saudara, cirinya apa? Ayat 12, mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan dalam nama Tuhan. Itulah sisa Israel. Jadi saudara, Tuhan itu membentuk gereja. Kepala gereja adalah Kristus. Dan kita itu adalah anggota-anggota tubuhnya. Kristus itu adalah Kristus yang lembut hati. Dan gereja
adalah kumpulan pasukan Allah yang lembut dan rendah hati. Maukah engkau untuk berespon kepada Kristus yang lembut hati pagi ini? Maukah engkau lembut hati kepada Allah, kepada sesamamu, bahkan mungkin kepada istri suamimu, kepada panggilan Allah, kepada peristiwa-peristiwa hidup? Lembut hati, lembut hati. Apakah kita bertumbuh? Mari kita berdoa. Sebagai hamba Tuhan, izinkan untuk saya bertanya. Siapakah daripada saudara yang sadar firman ini datang untuk kita? Dan saudara mau untuk lembut hati di hadapan Tuhan. Mau rela, tidak dipaksa, taat. Dan minta pengampunan untuk seluruh kekerasan hati yang selama ini ada. Tapi di akhir tahun ini, di hadapan Kristus yang lembut hati, saudara mau lembut hati kepada Tuhan. Siapa yang mengatakan demikian? Tuhan, aku tidak mau mempertahankan hak aku. Aku mau lembut hati. Berikan aku kasih karunia, pertumbuhan rohani. Siapa yang mengatakan demikian mau berdoa bersama dengan saya? Saudara angkat tangan, saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Tuhan, ampuni kami. Karena kami sering berespon kepadamu yang lembut hati dengan kekerasan kami. Pagi ini kami mau bertobat. Pagi ini kami mau Engkau sendiri ubah, remukkan hati kami. Dan buat untuk kami boleh serupa dengan Engkau. Bertumbuh rohani. Jangan tinggalkan kami. Jangan buang kami. Berikan belas kasihan-Mu kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Berkati untuk seluruh jemaat-Mu. Dan khususnya hamba berdoa, berkati untuk semua dari jemaat di GRII di Kebun Jeruk ini. Dari hamba Tuhan sampai seluruh jemaat, dari yang tua sampai yang muda. Kiranya boleh berelasi dengan kelembutan hati terhadap Engkau, dan terhadap firman, dan terhadap sesama kami. Tuhan, kasihanilah. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih sayang-Mu dan juga untuk panggilan-Mu kepada kami. Undangan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami minta belas kasihan Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita sungguh bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pendeta Agus bagi setiap daripada kita. Satu hal yang perlu ditekankan dari pengumuman pada pagi hari ini ialah untuk katekisasi akan dimulai pada tanggal 24 Januari seperti yang sudah diumumkan oleh liturgis. Bapak Ibu sekalian, bagi setiap daripada kita yang sudah 6 bulan hadir secara rutin di gereja ini, mendapatkan begitu banyak berkat daripada mimbar Gereja Reform Injil Indonesia Kebun Jeruk. Mari Bapak Ibu sekalian kita boleh mengikuti kelas katekisasi angkatan ke-19. Seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pendeta Agus, kiranya lewat katekisasi ini ya, ketika menjadi anggota tentu bukan hanya secara administrasi, namun ketika menjadi anggota, setiap anggota boleh digembalakan dengan lebih baik lagi. Jadi satu buah komitmen kita untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Sekian pengumuman yang perlu ditekankan.